Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan materi kelas 3, tema 8, subtema 2, pembelajaran 4. Silahkan disimak ya. Buka buku kelas 3, tema 8, subtema 2, pembelajaran 4, halaman 83. Ayo membaca. Terlihat di dalam gambar, Siti dan teman-temannya sedang melaksanakan ibadah bersama keluarganya masing-masing sesuai dengan agama dan kepercayaannya di tempat ibadah mereka masing-masing. Judulnya yaitu Mandiri Saat Melaksanakan Ibadah. Udin dan teman-teman taat dalam beribadah. Mereka melaksanakan ibadah dengan kesadaran sendiri. Mereka berani pergi ke tempat ibadah sendiri. Tempat ibadah dekat dengan tempat tinggal. Mereka selalu menyiapkan peralatan beribadah sendiri. Mereka mandiri saat melaksanakan ibadah. Taat dalam beribadah sesuai dengan janji pramuka. Salah satu janji pramuka yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Taat dalam beribadah juga sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila. Bunyi sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lambang dari sila pertama Pancasila berbentuk bintang. Lanjut halaman 84. Ketuhanan yang Maha Esa. Berikut ini beberapa contoh sikap pengamalan sila pertama Pancasila. Adapun simbol dari sila pertama Pancasila adalah bintang. Edo taat menjalankan ibadah. Edo beribadah sesuai agama yang dianutnya. Edo mengamalkan sila pertama Pancasila. Di sini Edo beribadah di gereja ya. Bawahnya Siti itu sedang berdoa sebelum makan. Sebelum dan sesudah makan, Siti selalu berdoa sebagai tanda bersyukur, berdoa sebagai tanda ucapan terima kasih kepada Tuhan. Siti mengamalkan sila pertama Pancasila. Yang ketiga, ini Dayu sedang menyiram tanaman. Dayu sangat rajin merawat tanaman. Dayu mencintai tanaman. Dayu mencintai makhluk ciptaan Tuhan. Dayu mengamalkan sila pertama Pancasila. Bawahnya, ayo berlatih. Tuliskan 5 contoh perilaku yang menunjukkan pengamalan sila pertama Pancasila. Yang pertama, misalnya menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah makan. Yang ketiga, menjaga kerukunan antar umat beragama di lingkungan sosial masyarakat. Yang keempat, tidak mengganggu orang yang sedang beribadah. Yang kelima, menghargai perayaan hari-hari besar keagamaan. Kamu sedang bekerja kelompok, temanmu harus beribadah. Apa yang kamu lakukan? Memberi waktu kepada teman untuk melaksanakan ibadahnya. Setelah itu baru bekerja kelompok kembali. Anggota pramuka harus menjadi orang yang taat terhadap Tuhan. Taat beribadah termasuk sikap pengamalan sila pertama Pancasila. Mencintai dan menjaga makhluk ciptaan Tuhan juga pengamalan sila pertama Pancasila. Memanfaatkan tanaman dengan cara yang baik termasuk menjaga makhluk ciptaan Tuhan. Misalnya memanfaatkan pohon kelapa. Lanjut halaman 86. Beberapa manfaat pohon kelapa adalah sebagai berikut. Pohon kelapa bisa diambil lidinya untuk dibuat sapu lidi. Untuk daunnya bisa digunakan untuk membuat cangkang ketupat. Dan bisa juga untuk membuat rumah ya kayunya ya. Bawahnya, ayo mencoba. Pohon kelapa dapat dimanfaatkan sebagai tempat berteduh. Batang pohon kelapa tinggi dan daunnya lebar.
Daunnya melambai-lambai ditiup angin. Mari kita mencoba menirukan gerak pohon kelapa. Lakukan gerakan berikut ini. Yang pertama, berdiri dengan tegak. Yang kedua, angkat kedua tangan ke atas, lalu genggam. Yang ketiga, jinjitkan kaki setinggi yang kamu bisa. Yang keempat, tahan gerakan sampai hitungan 5. Lanjut halaman 87. Lakukan juga gerakan berikut. Yang pertama, berdiri tegak. Yang kedua, angkat kedua tangan ke atas lalu genggam. Yang ketiga, jinjitkan kaki setinggi yang kamu bisa. Yang keempat, miringkan badan ke kiri. Yang kelima, tahan gerakan sampai hitungan ke-5. Yang keenam, miringkan badan ke kanan. Yang ketujuh, tahan gerakan sampai hitungan ke-5. Yang kedelapan, kembali ke posisi berdiri tegak. Apakah kamu dapat menirukan gerak pohon kelapa dengan baik? Tentu bisa ya. Gerakan apa yang paling mudah kamu lakukan? Gerakan apa yang paling sulit kamu lakukan? Menirukan gerak pohon kelapa termasuk melatih kelentukan badan. Menirukan gerak pohon kelapa bertujuan melepaskan otot pinggang. Tunas pohon kelapa merupakan lambang pramuka. Mari mengenal lambang pramuka. Kita dapat mencontoh sikap yang sesuai dengan lambang Pancasila. Lanjut halaman 88. Buah kelapa dapat bertahan lama. Buah kelapa selalu kuat dalam berbagai keadaan. Artinya, anggota pramuka selalu taat terhadap Tuhan. Anggota pramuka seorang yang memiliki tubuh yang kuat dan sehat. Anggota pramuka selalu kuat dalam menghadapi tantangan. Buah kelapa dapat tumbuh di mana saja. Artinya, anggota pramuka dapat menyesuaikan dengan keadaan sekelilingnya. Pohon kelapa menjulang lurus ke atas. Pohon kelapa salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia. Artinya, anggota pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi. Anggota pramuka berpendirian teguh. Pohon kelapa tumbuh kuat dan erat di dalam tanah. Artinya, anggota pramuka memiliki tekad yang kuat. Anggota pramuka berpegang kuat pada landasan yang baik. Kelapa merupakan pohon serbaguna. Mulai dari ujung daun hingga akar pohon kelapa sangat bermanfaat. Artinya, anggota pramuka adalah manusia yang berguna. Anggota pramuka berguna untuk tanah air. Anggota pramuka berguna untuk. Lanjut halaman 89. Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anggota pramuka berguna untuk umat manusia. Bawahnya ayo berlatih. Tuliskan kembali arti tunas kelapa sebagai lambang gerakan pramuka. Tuliskan berdasarkan bacaan sebelumnya. Yang pertama, buah kelapa dapat bertahan lama. Artinya, pramuka selalu taat terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan selalu kuat menghadapi tantangan. Yang kedua, buah kelapa dapat tumbuh di mana saja. Artinya, pramuka dapat menyesuaikan dengan keadaan sekelilingnya. Yang ketiga, pohon kelapa menjulang lurus ke atas. Artinya, pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi dan berpendirian teguh. Yang keempat, pohon kelapa tumbuh kuat dan erat di dalam tanah. Artinya, pramuka memiliki tekad yang kuat dan berpegang kuat pada landasan yang baik. Yang kelima, kelapa merupakan pohon serbaguna. Artinya, pramuka berguna untuk bangsa, negara, dan umat manusia. Lanjut halaman 90. Perhatikan kembali penjelasan tentang manfaat buah kelapa. Adakah sikapmu yang sudah sesuai dengan penjelasan tersebut? Coba ceritakan. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Buah kelapa dapat bertahan lama dan selalu kuat dalam berbagai keadaan. Aku selalu taat terhadap Tuhan dan selalu kuat dalam menghadapi tantangan. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua
mengenalkan beberapa benda yang terbuat dari bagian pohon kelapa, dan menunjukkan manfaat kelapa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.